Atmosfer gila di GBK. Presiden FIFA dan Presiden Prabowo turun, langsung saksikan duel timnas Indonesia versus Cina. 80.000 supporter menggema, FIFA takjub. Lihat lautan merah putih dan prediksi Indonesia bakal tembus Piala Dunia 2026. Pertandingan spektakuler. Ini disiarkan di 150 negara dunia internasional. Heboh lihat aksi Garuda. Simak detik-detik bersejarahnya sekarang. Tidak perlu lewat playoff. Inilah skenario gila yang bisa bikin timnas Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa lewat jalan terjal. Semua mata tertuju ke laga hidup mati lawan Cina dan Jepang. Jika ini terjadi, Garuda bisa cetak sejarah dan menjadi negara Asia Tenggara pertama tembus jalur otomatis. Simak perhitungan dan peluang nyata timnas Indonesia sekarang sebelum terlambat. Tak disangka, komentar jujur Patrick Kluivert soal kekuatan timnas Cina jelang laga hidup mati di GBK. Pelatih timnas Indonesia ungkap fakta mengejutkan yang bikin netizen heboh dan beri satu bocoran strategi rahasia yang siap hancurkan pertahanan Cina. Apa isi ucapannya? Wajib tahu sebelum nonton pertandingannya. Resmi dan bikin publik kaget. Inilah daftar 23 pemain timnas Indonesia untuk laga hidup mati lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nggak disangka Beckham Putra dan Stefano Lillipali tembus skuad utama. Beberapa nama mengejutkan tidak dipanggil. Siapa saja yang dicoret dan kenapa? Simak rinciannya sekarang sebelum laga besar dimulai. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Atmosfer gila di GBK. Presiden FIFA dan Presiden Prabowo turun, langsung saksikan duel timnas Indonesia versus Cina. 80.000 supporter menggema, FIFA takjub. Lihat lautan merah putih dan prediksi Indonesia bakal tembus Piala Dunia 2026. Pertandingan spektakuler. Ini disiarkan di 150 negara dunia internasional. Heboh lihat aksi Garuda. Simak detik-detik bersejarahnya sekarang. Suasana luar biasa membara di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta, saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Ronde ketiga grup C antara timnas Indonesia melawan Cina digelar. Lebih dari 80.000 supporter hadir memenuhi stadion, menciptakan atmosfer yang luar biasa dan menggugah decak kagum, termasuk dari Presiden FIFA Gianni Infantino yang kemungkinan akan hadir langsung bersama Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pertandingan yang digelar pada malam hari itu menjadi panggung besar tidak hanya bagi timnas Indonesia, tetapi juga bagi citra sepak bola nasional di mata dunia. Bisa saja tidak kurang dari 150 negara menayangkan pertandingan ini secara langsung, menjadikannya salah satu laga kualifikasi dengan jangkauan penonton global yang sangat luas. Presiden FIFA Gianni Infantino pasti akan duduk berdampingan dengan Prabowo Subianto di tribun kehormatan. Semoga saja memberikan pujian setinggi-tingginya atas atmosfer pertandingan. Menurutnya, suasana di GBK adalah salah satu yang paling mengesankan yang pernah ia saksikan. Saya benar-benar terkesan. Atmosfer yang diciptakan oleh lebih dari 80.000 supporter di sini sungguh luar biasa. Ini bukan hanya pertandingan sepak bola, ini adalah festival olahraga, semangat nasionalisme, dan kecintaan rakyat terhadap tim mereka. Begitu kira-kira kata Infantino. Lebih lanjut, Infantino mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang nyata untuk tampil di putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Ia menyebut bahwa dengan perkembangan infrastruktur, dukungan besar dari pemerintah, dan semangat luar biasa dari masyarakat, timnas Indonesia memiliki semua elemen untuk menjadi kekuatan baru di Asia. Saya percaya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dengan dukungan luar biasa seperti ini, organisasi yang semakin profesional, dan komitmen dari semua pihak, Indonesia siap menjadi bagian dari panggung dunia, tegas Infantino. Sementara itu,
Presiden terpilih Prabowo Subianto nanti bisa juga memberikan apresiasi kepada para pemain dan masyarakat Indonesia yang memberikan dukungan total. Dalam pernyataannya, Prabowo pasti akan menyampaikan rasa bangganya terhadap performa timnas dan semangat nasional yang diperlihatkan oleh puluhan ribu supporter di stadion. Ini adalah salah satu momen paling membanggakan bagi bangsa Indonesia. Kita melihat semangat perjuangan yang luar biasa dari para pemain dan dukungan penuh dari rakyat. Saya yakin dengan kerja keras dan kebersamaan, Indonesia akan mencapai cita-cita masuk Piala Dunia. Begitu mungkin kira-kira, kata Prabowo. Pertandingan Indonesia versus China ini bukan hanya penting dalam konteks klasemen grup C, tetapi bisa saja menjadi sorotan global. Dengan siaran langsung di lebih dari 150 negara, laga ini menjadi jendela dunia untuk melihat potensi besar sepak bola Indonesia. Tak hanya di dalam negeri, euforia pertandingan ini bisa juga terasa hingga ke mancanegara. Media internasional, analis sepak bola, dan pecinta olahraga memberikan perhatian khusus terhadap atmosfer megah di SUGBK dan semangat tak tergoyahkan dari para supporter Indonesia. Laga ini membuktikan bahwa Indonesia bukan sekadar penonton dalam peta sepak bola Asia, tetapi kini mulai menunjukkan diri sebagai pemain penting yang patut diperhitungkan. Dengan dukungan pemimpin nasional, perhatian dari FIFA, dan semangat dari jutaan rakyat Indonesia, harapan untuk melihat merah putih berkibar di Piala Dunia 2026 kini bukan lagi mimpi, melainkan target yang semakin nyata dan dekat di depan mata. Bagaimana guys menurut kalian dengan kehadiran FIFA dan Presiden Prabowo? Apakah kalian senang dan bangga apabila kedua sosok penting itu menyaksikan pertandingan Indonesia versus China? Dan tuliskan pesan-pesan kalian untuk FIFA dan Presiden Indonesia agar nanti admin sampaikan kepada beliau. Dan jangan lupa tulis prediksi skor untuk pertandingan malam ini pada komentar di bawah ini ya. Momen mengharukan di dalam bus timnas Indonesia. Poster raksasa bertuliskan, target lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi penyemangat utama, Marcelino sampai diam menatap, Audero tak berkata-kata, semua pemain terdiam dan fokus jelang duel lawan Cina. Seperti apa isinya? Simak detik-detik emosional yang bikin merinding ini sekarang. Bus timnas Indonesia cukup mendapatkan sentuhan berbeda. Dari luar terlihat warna merah dan putih menyelimuti armada skuad Garuda untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka membawa misi untuk mendapatkan kemenangan saat melawan Cina pada Kamis nanti. Menariknya, di dalam bis terlihat banyak poster yang sengaja dipasang dan menghiasi beberapa sisi. Namun, semua pesan tertuju untuk meningkatkan motivasi untuk bisa optimis mengejar Piala Dunia. Tim developer Timnas Indonesia, Bram Verbruggen, menjelaskan bahwa ini bertujuan untuk mengingatkan tujuan mereka berjuang selama ini. Menurutnya, mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia harus selalu tertanam dalam hati pemain. Ini yang akan terus dibawa dalam setiap sesi bersama timnas baik latihan dan saat pertandingan. Idenya tentang bagaimana para pemain menyadari tentu saja apa tujuan semua ini. Mereka ingin mencapai Piala Dunia, mereka sadari itu di dalam pikiran mereka, kata Bram Verbruggen dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Poster yang ada di kaca-kaca bus tersebut akan selalu terlihat saat pemain melihat keluar jendela. Hal tersebut membuat mereka diharapkan bisa memiliki solusi dalam setiap masalah, terutama saat di lapangan. Dengan tujuan yang jelas, maka pemain skuad Garuda paham dengan tanggung jawab mereka berada di timnas. Ide dengan memasang poster adalah jika Anda melihatnya di depan Anda. Bisa melihat poster yang berbeda dan gambar yang berbeda, maka itu membantu lebih banyak lagi untuk membayangkan bagaimana mencapai tujuan itu. Lanjutnya. Selain itu, ini jadi sarana untuk mendekatkan pemain dan supporter timnas.
Dalam setiap perjalanan mereka di skuad Garuda, ada mimpi-mimpi untuk ke Piala Dunia. Bram menilai bahwa ini cukup positif, agar mereka paham dengan tugas masing-masing demi timnas. Pemain akan memberikan segalanya di lapangan dan supporter tentu akan memberikan dukungan maksimal dalam semua kondisi. Sekarang kami selalu mengatakan di sini, satu misi, satu Garuda, kami ingin melibatkan rakyat Indonesia. Anda tahu kita semua dari latar belakang berbeda-beda. Kami membutuhkan dukungan penuh dari para penggemar dan rakyat Indonesia. Energi yang mereka berikan kepada kita akan memberikan energi ekstra yang kita butuhkan dalam pertandingan. Hal itu akan membantu kita mengalahkan Cina, tutupnya. Perkiraan line-up atau susunan pemain pada laga hidup mati antara Timnas Indonesia versus Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB. Garuda datang dengan kekuatan pincang, setidaknya 5 pemain inti dipastikan absen karena akumulasi kartu atau cedera. Di tengah situasi ini, sejumlah nama baru berpeluang mencatatkan debut, termasuk kiper Emil Audero. Kiper berdarah NTB itu disebut-sebut siap menggantikan Maarten Paes yang terkena larangan bermain. Audero bisa menjalani debut impian di laga penuh tekanan yang krusial bagi langkah timnas ke fase berikutnya. Meski banyak perubahan, formasi dasar timnas Indonesia diperkirakan tetap mengusung pola 3-4-3 racikan pelatih Patrick Kluivert. Lini belakang dan tengah tak banyak berubah, hanya sektor penjaga gawang dan penyerang yang mendapat sorotan besar. Dengan absennya Maarten Paes karena akumulasi kartu kuning, Emil Audero berpeluang besar melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Kiper Palermo ini telah resmi menjadi WNI sejak Maret 2025 dan siap menunjukkan kemampuannya. Trio bek tengah diperkirakan tetap diisi oleh Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya telah membentuk chemistry yang solid di lini belakang timnas dalam beberapa laga terakhir. Maes Hilgers siap menjadi opsi pengganti jika dibutuhkan. Pertahanan timnas harus ekstra waspada menghadapi serangan Cina yang dikenal cepat dan terorganisir. Tom Hay dan Joey Pelupesi diprediksi kembali menjadi poros di lini tengah timnas. Duet ini diharapkan bisa mengontrol tempo permainan dan memutus aliran bola Cina. Di sisi sayap, Kevin Dix dan Calvin Verdong akan bertugas ganda sebagai wingback. Keduanya harus pandai membaca situasi antara membantu serangan dan menjaga pertahanan. Absennya Sandy Walsh membuka peluang bagi Asnawi Mangkualam kembali ke dalam tim. Fleksibilitas pemain sayap menjadi kunci dalam formasi 3-4-3 ala Patrick Kluivert. Stefano Lillipali berpeluang melakukan comeback setelah menunjukkan performa bagus di TC Bali. Pengalaman pemain berusia 35 tahun ini bisa menjadi senjata penting timnas. Lillipali kemungkinan akan berduet dengan Jakob Sayuri dan Ole Romeni di lini depan. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda yang bisa saling melengkapi. Bila pelatih Patrick Kluivert memutuskan untuk memainkan Jakob Sayuri sebagai bek sayap, lini depan timnas Indonesia masih memiliki nama Rafael Struijk yang bisa menjadi kartu AS Garuda. Timnas butuh kreativitas maksimal dari lini serang untuk membongkar pertahanan Cina. Setiap peluang harus dimanfaatkan dengan baik untuk meraih hasil positif di SUGBK. Di sisi lain, pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, membocorkan strategi yang akan diusung timnya melawan timnas Indonesia. Sang pelatih memberi sinyal kuat bahwa Cina akan bermain ofensif di laga nanti. Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak awal pekan lalu. Mereka bersiap menghadapi pertandingan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Saat ini, Cina berada di dasar klasemen grup C. Kemenangan mutlak dibutuhkan jika mereka ingin mempertahankan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ivankovic menyadari betapa pentingnya meraih 3 poin di SUGBK. Itulah sebabnya ia mengindikasikan timnya akan bermain terbuka dan menyerang.
Bagaimana guys menurut kalian dengan formasi yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert malam ini? Apakah kalian setuju dengan formasi tersebut? Atau kalian punya formasi lain? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Berani sekali, striker timnas Cina lontarkan tekad membara. Ingin bungkam timnas Indonesia di GBK yang penuh supporter Garuda. Tak gentar dihadang 80.000 fans merah putih. Ucapan pemain ini bikin netizen Indonesia naik darah. Akankah skuad Garuda mampu membalas di lapangan? Simak pernyataan panas dan reaksi timnas Indonesia sekarang. Pemain Cina Zhang Yuning menargetkan kemenangan kala melawan timnas Indonesia. Sebagai informasi, duel timnas Indonesia versus Cina dijadwalkan terlaksana pada Kamis, 5 Juni 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Indonesia. Ini merupakan matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Cina wajib meraih kemenangan jika ingin memperbaiki posisinya di klasemen. Seperti yang diketahui, tim asuhan Branko Ivankovic kini tercecer di dasar klasemen. Baru gabung, sudah fokus penuh. Emil Audero tak mau gagal, ukir debut manis bersama timnas Indonesia lawan Cina. Kiper keturunan Italia ini ngaku sudah pelajari skema serangan balik mematikan timnas Cina. Siapkan jurus khusus di GBK. Seperti apa strateginya? Simak persiapan rahasia Emil demi amankan gawang Garuda di laga hidup mati. Kiper timnas Indonesia, Emil Audero, mengaku telah menyiapkan antisipasi serangan balik cepat Cina. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga tersebut bakal bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Pertandingan ini menjadi laga krusial buat timnas Indonesia. Pasalnya, dalam 2 laga sisa kontra Cina dan Jepang pada 10 Juni 2025 ini bisa jadi penentu nasib tim merah putih. Apakah tim asuhan Patrick Kluivert berhak lolos ke babak selanjutan untuk berjuang kembali mendapatkan tiket ke Piala Dunia 2026? Ini karena timnas Indonesia yang berada di posisi keempat dengan mengemas 9 poin masih punya peluang lolos ke babak selanjutnya. Skuad Garuda memang masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 apabila bisa finish di posisi runner-up Grup C. Namun, peluang ini tak akan mudah karena saat ini Australia telah mengemas 13 poin dan berada di posisi kedua. Setelah itu mereka dipepet Arab Saudi di peringkat ketiga dengan 10 poin. Situasi ini membuat target realistis tim merah putih yakni finish di posisi ketiga atau keempat agar bisa lolos ke putaran keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam situasi ini tentu saja tak mudah karena Cina yang berada di posisi juru kunci juga bertekad meraih kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang menghadapi laga krusial ini, Emil Audero mengaku tim telah menjalani persiapan dengan maksimal. Saya pikir kita juga telah mempersiapkan hal-hal seperti ini. Bagaimana mereka bermain di lapangan, ujar Emil Audero kepada awak media termasuk bolasport.com di SUGBK, Jakarta, Rabu, 4 Juni 2025. Mantan pemain Juventus itu bahkan mengakui tim merah putih telah menjalani persiapan untuk menghadapi serangan balik cepat Cina. Ia mengaku para pemain telah menjalani latihan untuk bisa mengantisipasi permainan Cina. Jadi kami telah mempersiapkannya dan mencoba juga situasi seperti ini di latihan, kata Emil Audero. Karena kami juga tahu tim seperti apa Cina dan satu-satunya cara adalah untuk tetap fokus di seluruh laga, ucapnya. Dan kepada kita akan memberikan energi ekstra yang kita butuhkan dalam pertandingan. Hal itu akan membantu kita mengalahkan Cina, tutupnya.
Perkiraan line up atau susunan pemain pada laga hidup mati antara Timnas Indonesia versus Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB. Garuda datang dengan kekuatan pincang, setidaknya 5 pemain inti dipastikan absen karena akumulasi kartu atau cedera. Di tengah situasi ini, sejumlah nama baru berpeluang mencatatkan debut, termasuk kiper Emil Audero. Kiper berdarah NTB itu disebut-sebut siap menggantikan Maarten Paes yang terkena larangan bermain. Audero bisa menjalani debut impian di laga penuh tekanan yang krusial bagi langkah Timnas ke fase berikutnya. Meski banyak perubahan, formasi dasar Timnas Indonesia diperkirakan tetap mengusung pola 3-4-3 racikan pelatih Patrick Kluivert. Lini belakang dan tengah tak banyak berubah, hanya sektor penjaga gawang dan penyerang yang mendapat sorotan besar. Dengan absennya Maarten Paes karena akumulasi kartu kuning, Emil Audero berpeluang besar melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Kiper Palermo ini telah resmi menjadi WNI sejak Maret 2025 dan siap menunjukkan kemampuannya. Trio bek tengah diperkirakan tetap diisi oleh Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya telah membentuk chemistry yang solid di lini belakang Timnas dalam beberapa laga terakhir. Maes Hilgers siap menjadi opsi pengganti jika dibutuhkan. Pertahanan Timnas harus ekstra waspada menghadapi serangan Cina yang dikenal cepat dan terorganisir. Tom Hay dan Joey Pelupesi diprediksi kembali menjadi poros di lini tengah Timnas. Duet ini diharapkan bisa mengontrol tempo permainan dan memutus aliran bola Cina. Di sisi sayap, Kevin Dix dan Calvin Verdong akan bertugas ganda sebagai wingback. Keduanya harus pandai membaca situasi antara membantu serangan dan menjaga pertahanan. Absennya Sandy Walsh membuka peluang bagi Asnawi Mangkualam kembali ke dalam tim. Fleksibilitas pemain sayap menjadi kunci dalam formasi 3-4-3 ala Patrick Kluivert. Stefano Lillipali berpeluang melakukan comeback setelah menunjukkan performa bagus di TC Bali. Pengalaman pemain berusia 35 tahun ini bisa menjadi senjata penting Timnas. Lillipali kemungkinan akan berduet dengan Jakob Sayuri dan Ole Romeni di lini depan. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda yang bisa saling melengkapi. Bila pelatih Patrick Kluivert memutuskan untuk memainkan Jakob Sayuri sebagai bek sayap, lini depan Timnas Indonesia masih memiliki nama Rafael Struijk yang bisa menjadi kartu AS Garuda. Timnas butuh kreativitas maksimal dari lini serang untuk membongkar pertahanan Cina. Setiap peluang harus dimanfaatkan dengan baik untuk meraih hasil positif di SUGBK. Di sisi lain, pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, membocorkan strategi yang akan diusung timnya melawan Timnas Indonesia. Sang pelatih memberi sinyal kuat bahwa Cina akan bermain ofensif di laga nanti. Timnas Cina telah tiba di Jakarta sejak awal pekan lalu. Mereka bersiap menghadapi pertandingan Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia. Saat ini, Cina berada di dasar klasemen Grup C. Kemenangan mutlak dibutuhkan jika mereka ingin mempertahankan peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Ivankovic menyadari betapa pentingnya meraih 3 poin di SUGBK. Itulah sebabnya ia mengindikasikan timnya akan bermain terbuka dan menyerang. Bagaimana guys menurut kalian dengan formasi yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert malam ini? Apakah kalian setuju dengan formasi tersebut? Atau kalian punya formasi lain? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini. Berani sekali, striker Timnas Cina lontarkan tekad membara. Ingin bungkam Timnas Indonesia di GBK yang penuh supporter Garuda. Tak gentar dihadang 80.000 fans merah putih. Ucapan pemain ini bikin netizen Indonesia naik darah. Akankah skuad Garuda mampu membalas di lapangan? Simak pernyataan panas dan reaksi Timnas Indonesia sekarang. Pemain Cina Zhang Yuning menargetkan kemenangan kala melawan Timnas Indonesia. Sebagai informasi,
Momen mengharukan di dalam bus Timnas Indonesia. Poster raksasa bertuliskan, target lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi penyemangat utama, Marcelino sampai diam menatap, Audero tak berkata-kata, semua pemain terdiam dan fokus jelang duel lawan Cina. Seperti apa isinya? Simak detik-detik emosional yang bikin merinding ini sekarang. Bus Timnas Indonesia cukup mendapatkan sentuhan berbeda. Dari luar terlihat warna merah dan putih menyelimuti armada skuad Garuda untuk lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka membawa misi untuk mendapatkan kemenangan saat melawan Cina pada Kamis nanti. Menariknya, di dalam bis terlihat banyak poster yang sengaja dipasang dan menghiasi beberapa sisi. Namun, semua pesan tertuju untuk meningkatkan motivasi untuk bisa optimis mengejar Piala Dunia. Tim developer Timnas Indonesia, Bram Verbruggen, menjelaskan bahwa ini bertujuan untuk mengingatkan tujuan mereka berjuang selama ini. Menurutnya, mimpi untuk bisa berlaga di Piala Dunia harus selalu tertanam dalam hati pemain. Ini yang akan terus dibawa dalam setiap sesi bersama Timnas baik latihan dan saat pertandingan. Idenya tentang bagaimana para pemain menyadari tentu saja apa tujuan semua ini. Mereka ingin mencapai Piala Dunia, mereka sadari itu di dalam pikiran mereka, kata Bram Verbruggen dilansir bolasport.com dari Instagram Timnas Indonesia. Poster yang ada di kaca-kaca bus tersebut akan selalu terlihat saat pemain melihat keluar jendela. Hal tersebut membuat mereka diharapkan bisa memiliki solusi dalam setiap masalah, terutama saat di lapangan. Dengan tujuan yang jelas, maka pemain skuad Garuda paham dengan tanggung jawab mereka berada di Timnas. Ide dengan memasang poster adalah jika Anda melihatnya di depan Anda. Bisa melihat poster yang berbeda dan gambar yang berbeda, maka itu membantu lebih banyak lagi untuk membayangkan bagaimana mencapai tujuan itu. Lanjutnya, selain itu, ini jadi sarana untuk mendekatkan pemain dan supporter Timnas. Dalam setiap perjalanan mereka di skuad Garuda, ada mimpi-mimpi untuk ke Piala Dunia. Bram menilai bahwa ini cukup positif, agar mereka paham dengan tugas masing-masing demi Timnas. Pemain akan memberikan segalanya di lapangan dan supporter tentu akan memberikan dukungan maksimal dalam semua kondisi. Sekarang kami selalu mengatakan di sini, satu misi, satu Garuda, kami ingin melibatkan rakyat Indonesia. Anda tahu kita semua dari latar belakang berbeda-beda. Kami membutuhkan dukungan penuh dari para penggemar dan rakyat Indonesia. Energi yang mereka berikan kepada kita akan memberikan energi ekstra yang kita butuhkan dalam pertandingan. Hal itu akan membantu kita mengalahkan Cina, tutupnya. Perkiraan line-up atau susunan pemain pada laga hidup mati antara Timnas Indonesia versus Cina pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis, 5 Juni 2025, malam WIB. Garuda datang dengan kekuatan pincang, setidaknya 5 pemain inti dipastikan absen karena akumulasi kartu atau cedera. Di tengah situasi ini, sejumlah nama baru berpeluang mencatatkan debut, termasuk kiper Emil Audero. Kiper berdarah NTB itu disebut-sebut siap menggantikan Maarten Paes yang terkena larangan bermain. Audero bisa menjalani debut impian di laga penuh tekanan yang krusial bagi langkah Timnas ke fase berikutnya. Meski banyak perubahan, formasi dasar Timnas Indonesia diperkirakan tetap mengusung pola 3-4-3 racikan pelatih Patrick Kluivert. Lini belakang dan tengah tak banyak berubah, hanya sektor penjaga gawang dan penyerang yang mendapat sorotan besar. Dengan absennya Maarten Paes karena akumulasi kartu kuning, Emil Audero berpeluang besar melakukan debut bersama Timnas Indonesia. Kiper Palermo ini telah resmi menjadi WNI sejak Maret 2025 dan siap menunjukkan kemampuannya. Trio bek tengah diperkirakan tetap diisi oleh Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Ketiganya telah membentuk chemistry yang solid di lini belakang Timnas dalam beberapa laga terakhir.
Mace Hilgers siap menjadi opsi pengganti jika dibutuhkan. Pertahanan timnas harus ekstra waspada menghadapi serangan Cina yang dikenal cepat dan terorganisir. Tom Hay dan Joey Pelupesi diprediksi kembali menjadi poros di lini tengah timnas. Duet ini diharapkan bisa mengontrol tempo permainan dan memutus aliran bola Cina. Di sisi sayap, Kevin Dix dan Calvin Verdong akan bertugas ganda sebagai wingback. Keduanya harus pandai membaca situasi antara membantu serangan dan menjaga pertahanan. Absennya Sandy Walsh membuka peluang bagi Asnawi Mangkualam kembali ke dalam tim. Fleksibilitas pemain sayap menjadi kunci dalam formasi 3-4-3 ala Patrick Kluivert. Stefano Lillipali berpeluang melakukan comeback setelah menunjukkan performa bagus di TC Bali. Pengalaman pemain berusia 35 tahun ini bisa menjadi senjata penting timnas. Lillipali kemungkinan akan berduet dengan Jakob Sayuri dan Ole Romeni di lini depan. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda yang bisa saling melengkapi.